Komisi 2 DPR RI menegaskan pentingnya pemetaan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan yayasan dalam menyelesaikan persoalan kesejahteraan guru honorer. Kejelasan tanggung jawab menjadi kunci agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan maupun saling lempar beban anggaran. Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Jambi, anggota Komisi 2 DPR RI Aziz Subekti menilai pemetaan tersebut penting untuk memastikan kebijakan pengangkatan maupun peningkatan kesejahteraan berjalan efektif. Dalam konteks ini, Aziz juga mendorong pemerintah daerah untuk aktif mendata guru honorer yang telah lama mengabdi dan memenuhi syarat administratif. Tapi sekali lagi, dalam menyelesaikan itu harus dipetakan. Kalau itu terkait dengan yayasan, ya kita panggil yayasannya, ya kan? Apakah misalkan sekolah itu harusnya di-merger, ya kan? Kalau itu terkait dengan pemerintah daerah, ya pemerintah daerah sudah selesaikan, ya kan? Kalau itu terkait dengan pemerintah pusat, sekolah-sekolah negeri nggak boleh ada lagi. Karena bagaimanapun anak itu pinternya seperti apa, kalau ketemu sama guru yang kemudian persoalan kesejahteraannya terganggu, bagaimana? Begitu juga sebaliknya, guru pinternya seperti apa, menghadapi murid yang lapar datang ke sekolah, nggak bisa juga. Jadi antara murid dengan guru harus sama-sama diperhatikan. Lebih lanjut, Aziz mengingatkan agar mandatori anggaran 20% baik APBN maupun APBD untuk pendidikan harus dibarengi dengan tata kelola yang efektif dan tepat sasaran. Ketimpangan gaji guru antar daerah mendesak untuk diselesaikan karena kesejahteraan merupakan prinsip mendasar bagi kemajuan pendidikan nasional serta kualitas sumber daya manusia. Untuk itu, Komisi 10 DPR RI berkomitmen terus mengawal kesiapan payung hukum dan anggaran agar implementasi kenaikan gaji guru berjalan efektif dan berkelanjutan mengingat kontribusi besar guru honorer maupun swasta dalam sistem pendidikan nasional. Secara substansi mereka mencerdaskan rakyat. Kita merasa berhutang tidak pada mereka. Kita melihat posisi mereka penting tidak. Kalau melihat posisi mereka penting, tugasnya penting, fungsi mereka penting, yang mereka kerjakan penting, nggak usah banyak perdebatan, naikin aja gajinya. Anggota Komisi 10 DPR RI Adiana Pitupulu menyoroti masih timpangnya gaji dan tunjangan guru antar daerah serta antar lembaga pendidikan. Menurutnya, ketimpangan ini mencerminkan cara pandang negara yang keliru terhadap posisi, peran, dan pentingnya guru dalam tujuan pendidikan nasional. Jika guru dianggap penting, maka gajinya seharusnya dinaikkan secara signifikan tanpa banyak perdebatan. Luar biasa lah kalau gue bilang ya. Dan tidak ada alasan negara untuk berputar-putar nyari alasan segala macam agar tidak dinaikin. Naikin aja. Negara tidak akan rugi. Bangsa ini tidak akan rugi kalau gaji guru naik setinggi-tingginya. Saat ditemui di gedung DPR RI Senayan, Adiana Pitupulu menambahkan bahwa peningkatan kesejahteraan guru bukan sekadar kebijakan sektoral, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia. Masalah kepastian status dan kesejahteraan guru disebut bukan lagi persoalan daerah, melainkan potret nasional yang harus segera dibenahi. Komisi 10 DPR RI menegaskan, pemerintah perlu langkah konkret menyelesaikan persoalan guru secara menyeluruh. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menyoroti paparan dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang dinilai masih berfokus pada guru sekolah negeri. Menurutnya, persoalan guru juga mencakup sekolah swasta, termasuk yang bernaung di bawah Persatuan Guru Republik Indonesia. Soal guru ya dari Dirjen Guru sudah menyampaikan, tapi yang disampaikan itu kan baru guru yang berada di lingkup sekolah-sekolah negeri. Nah, kalau PGRI kan urusannya tidak hanya sekolah negeri saja, maka masih banyak hal persoalan yang mengenai guru ini harus kita segera tuntaskan, harus kita selesaikan. Dan ini tidak hanya menjadi persoalan lokal di Kabupaten Semarang, tetapi apa yang ada di dalam gambaran dari Kabupaten Semarang inilah potret yang mungkin juga sedang dihadapi oleh seluruh wilayah di Indonesia, termasuk ketika bahkan di sekolah negeri pun masih ada kira-kira 200-an ribu guru yang belum mempunyai kepastian, termasuk guru-guru yang paruh waktu. Ini PR yang sangat serius, harus segera kita tindak lanjuti. Kemudian berkaitan juga dengan berbagai. Mai Esti menegaskan, sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar penyelesaian status dan kesejahteraan guru dapat dipercepat.
Menteri Agama RI Nasaruddin Umar mengungkapkan ketimpangan gaji guru di sekolah negeri dan madrasah. Guru yang mengajar di sekolah negeri digaji 4,5 juta rupiah per bulan dan mendapatkan beragam fasilitas. Sedangkan gaji guru madrasah sebesar 100.000 sampai 1,5 juta rupiah per bulan. Atas dasar itu, anggota Komisi 2 DPR RI mendukung rencana peningkatan status guru madrasah dan guru pesantren menjadi P3K. Zazuli Juwaini mengapresiasi upaya Kementerian Agama RI yang telah mendata 630.000 guru madrasah untuk diperjuangkan menjadi P3K. Namun, peningkatan status bisa terwujud jika kolaborasi dan koordinasi lintas sektoral diperkuat. Kementerian Agama RI harus duduk bersama Kementerian Keuangan, Kemendikdasmen, Kemenpan RB, Kemendagri, dan Kemen PPN Bappenas untuk menyepakati kebijakan pengangkatan guru madrasah di bawah Kementerian Agama menjadi P3K. Tinggal mungkin nanti Menteri Keuangan kita lihat keuangannya seperti apa, tapi sudah saatnya guru madrasah, guru SD, SMP, madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, sama-sama mereka bekerja keras untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, anak bangsa, mendidik dan melahirkan generasi Indonesia yang lebih baik. Harusnya diperlakukan sama. Bukan saja guru-guru di bawah Kementerian Diknas, tapi juga harus yang di bawah Kementerian Agama ini mendapat perhatian yang adil, seimbang, dan proporsional. Zazuli Juwaini juga mendorong perubahan perspektif tentang tugas dan fungsi pendidikan keagamaan untuk diotonomikan agar pemerintah daerah berperan membantu pengembangan madrasah dan pesantren. Hak guru, termasuk kesejahteraan, tidak boleh gugur hanya karena persoalan administratif seperti sertifikasi. Sertifikasi bersifat administratif, sementara substansi utama guru adalah mencerdaskan rakyat. Anggota Komisi 10 DPR RI Adiana Pitupulu menegaskan bahwa negara tidak boleh berputar-putar mencari alasan birokratis untuk menunda kenaikan gaji guru. Ya, ini persoalan bagaimana negara melihat guru ya. Peran guru, fungsi guru, tujuan pendidikan. Kalau misalnya kemudian masih timpang ya artinya ada yang salah dalam negara memandang posisi guru. Ya harusnya tidak boleh dong, harusnya upahnya dinaikin berkali-kali lipat. Komisi 10 DPR RI berkomitmen penuh untuk terus mengawal permasalahan ketimpangan gaji guru yang masih menjadi persoalan serius di tanah air, termasuk hal yang menjadi faktor penghambatnya. Di tengah upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya perlindungan hak guru dari hambatan birokrasi. Begini loh, hak itu tidak boleh hilang karena birokrasi. Hak itu tidak boleh hilang karena hal-hal yang sifatnya administratif. Yang substansi tidak boleh hilang karena administratif. Sertifikasi dan sebagainya kan sifatnya lebih administratif ya. Tapi substansinya mereka mencerdaskan rakyat kita gitu loh. Dengan adanya kepastian hak dan penyederhanaan birokrasi, diharapkan guru dapat lebih fokus pada tugas utama mereka dalam meningkatkan mutu pendidikan, tanpa terbebani oleh ketidakpastian kesejahteraan. Baik, terima kasih pemirsa. Memang polemik terkait kesejahteraan maupun gaji guru hari ini masih dibahas juga oleh Komisi 10 DPR RI. Memang menurut data dari tahun 2024, yakni survei IDS, sebanyak 74,3% gaji guru honorer itu masih di bawah 2 juta dan 20,5%-nya masih di bawah 500.000 per bulannya. Menurut BPS juga pada tahun 2025, keseluruhan gaji guru baik yang bekerja di sekolah swasta maupun sekolah negeri masih rata-rata di bawah 4 juta per bulannya. Oleh karena itu saya di sini bersama dengan Bapak Ferdiansyah selaku anggota Komisi 10 dari fraksi Golkar ingin membahas perkara masalah ini. Nah, Bapak, terkait kesejahteraan dan juga gaji guru ini, Bapak, apakah dari Komisi 10 akan segera melakukan tindakan tegas pengusulan kenaikan gaji guru kepada pemerintah atau seperti apa, Bapak? Ya, yang pertama terima kasih, saya akan mengutarakan bahwa semenjak adanya Undang-Undang Guru dan Dosen pada tahun 2005 tersebut, kita sebenarnya sudah pada posisi menata untuk kaitan dengan tataran untuk gaji-gaji guru. Baik itu yang honorer, jadi dulu ada klasifikasi sangat banyak. Ada yang guru honor daerah di kabupaten kota, ada guru honor daerah provinsi, ada guru honorer tidak tetap yayasan, ada guru honorer tetap yayasan, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kami saat ini ingin menegaskan kembali, sebenarnya ini sudah berulang kali
kami dari RI dari periode ke periode Komisi 10 untuk menyampaikan ini kepada pemerintah. Yuk kita bersama-sama menata dengan artian satu, karena juga ada perintah undang-undang guru dan dosen. Yang kedua juga disesuaikan dengan kondisi daerah. Tidak serta-merta gaji tersebut atau nanti berkaitan dengan yang diterima tentang kemaslahatan kepada guru itu ada yang bisa sama satu daerah dengan daerah yang lain. Ini kan terbukti yang ada di DKI. Oleh karena itu yang kami sampaikan di sini tegaskan kembali, kami akan mengangkat kembali dan menegaskan supaya menjadi perhatian bagi guru-guru yang masih berstatus, mohon maaf tadi yang masih ada gajinya atau honorer masih di bawah 300.000, 500.000, di bawah 1 juta untuk ditata ulang. Tapi kembali lagi juga disesuaikan dengan kondisi dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Tentu juga pertimbangan fiskal dan sebagainya itu menjadi hal yang perlu kita hitung sehingga nanti penataan mengenai gaji-gaji atau honor-honor yang diberikan pada guru tersebut relatif bisa difahami dan bisa dipermaklumi secara umum. Baik, berarti tadi kan Bapak bilang ada juga diperhatikan berdasarkan klasifikasi daerah ya Bapak. Berarti UMP serta UMR itu akan mempengaruhi nanti finalisasinya ya Bapak? Ya, itu menjadi pertimbangan. Sekali lagi bukan menjadi hal yang karena nanti kan ada persepsi beda lagi. Nanti tidak semua tafsiran orang sama, pemahaman orang sama sehingga menyatakan bahwa kami guru bukan profesi sebagai tenaga kerja. Ini juga yang harus kita hati-hati dan cermat. Sehingga penetapan hal itu sekali lagi yang disampaikan tadi referensi bisa, tapi bukan serta-merta harus sama ataupun persis seperti itu. Dan kesejahteraan juga bukan konteks hanya materi. Jadi bisa mungkin konteks hari libur, konteks dia cuti dan sebagainya. Banyak juga masyarakat yang bertanya Bapak, apakah terkait gaji guru ini menjadi isu utama yang kini dibahas di Komisi 10 sendiri Bapak? Ya pasti, sekali lagi bukan gaji guru tapi kesejahteraan guru. Tidak hanya guru tapi termasuk dosen. Jadi guru, dosen dan tenaga kependidikan menjadi perhatian khusus bagi Komisi 10 khususnya di fraksi Partai Golkar untuk kita melakukan penataan tapi dengan semua referensi secara komprehensif dengan semua informasi dan tentu berkaitan dengan fiskal juga harus kita pertimbangkan. Berarti dapat kita simpulkan pemirsa bahwa memang gaji guru ini tidak semerta-merta gaji tapi secara keseluruhan kesejahteraannya begitu ya Pak ya, baik dari hari libur, hak-hak jaminan sosial lainnya dan juga upah minimumnya nanti yang pastinya akan diklasifikasikan sesuai dengan daerah masing-masing dan berbagai referensi lainnya. Berikut laporan kami dari lapangan, terima kasih, kembali ke studio.